turunlah malaikat dari langit. Malaikat yang mau menyampaikan wahyu siapa anak-anak? Siapa? Nah, Eh? Ustadz Bayu Oh, ini. ya ini kan kita bisa melempar ke Oh. anak-anak gitu maksudnya. Oh, Iya. paham. Berarti nanti kayak gini Ustadz Bayu Oh, ada gitu. yang Siapa ya? ya? Ada yang kayak Gitu. gini ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali bersama teman-teman di channel Puma Ngopi. Ngajeni lan ngopeni. Oke, seperti biasa pada malam hari ini kita kedatangan narasumber ataupun istilahnya beliau ini sebagai pendongeng. Selamat malam Pak Aris. Ya, selamat malam Pak Rendra. Oke. Dan juga tetap setia menemani dan selalu menemani ini Ustadz kita, Ustadz Bayu Setia. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Rendra. Alhamdulillah. Oke, pada malam hari ini beliau Pak Aris ini kita undang, kita repotkan. Sebenarnya terima kasih dulu untuk Pak Aris. Ya, siap. Untuk kedatangannya sama tim kreatif ini udah 2 minggu kita menjadwal Pak Aris ini udah 2 minggu nih Pak. Tapi karena padatnya jadwal beliau ya Masya Allah, alhamdulillah. repot. Oke. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Seperti itu. Gimana Ustadz Bayu? Kira-kira dongeng ini dalam pandangan Islam seperti apa? Untuk biar nanti ada jelasnya, Ya, kita mulai dulu dari latar belakang beliau. gitu nggih. Oke, beliau Oke. bercerita dulu bagaimana bisa masuk dakwah yang notabene jarang digeluti oleh para pendakwah yang lainnya. Jadi mungkin nanti beliau biar menceritakan sejarah beliau, latar belakang beliau, pendidikan beliau, terus tujuan, motivasi dan lain sebagainya. Itu Mas Rendra. Oke. Berarti yang pertama dulu Pak Aris nih. Basicnya kan Pak Aris ini dakwah dengan mendongeng. Ya, ya. Nah, dulunya itu belajarnya gimana? Dengan kisah-kisah dongeng itu awalnya dari memang SD itu yang suka mendongeng atau suka denger dulu, atau dari SD memang sudah mulai suka bercerita, berdongeng seperti itu, atau karena tuntutan kerja? Kira-kira gimana Pak? Oke. Untuk yang pertama ini tak meluruskan dulu ya. Nanti Ya. kalau dari para pendongeng itu sebutannya kami itu bukan Ustadz, bukan Pak, apalagi Bopo, Yai, keberatan itu. Keberatan. Iya. Jadi kami dari para pendongeng atau kalau saya di profil saya itu juru kisah. Lah, Juru nggih, kisah, nggih. juru kisah. Karena dasar kami ada di surat Yusuf ayat ketiga. Mungkin Pak Bayu tahu, nggih. Nek buka dulu bisa baca ngartikan. Soalnya ilmu keling nek kula. Tidak kados Pak Bayu, Ustadz Bayu. Oh, Nggih, kalau di berarti gini Pak, nanti tetap kita potong nggih. Oh, iya. Itu ada komunitasnya ternyata. Ada. Oh, ada. Desa Solo Raya ini ada banyak komunitasnya. Hmm. Bukan dari komunitas kami saja, tapi ada beberapa komunitas. Oh, Dan gitu. itu tujuannya dakwahnya sama semuanya. Oh iya. Nah, Apa tadi? Juru kisah. Kenapa dia Juru kisah. Juru kisah. Ya kalau di dalam surat Yusuf ayat 3 itu kan disebutkan kami kisahkan ya kepada Nabi Muhammad, kami kisahkan kisah-kisah yang terbaik dari Al-Quran. Makanya kami melatar belakangi kami sebagai juru kisah kalau kami. Tapi di asosiasi kami adalah Paseduluran Pendongeng Solo Raya. Terus oh ya tadi kita balik ke yang awal tadi. Kalau kami panggilannya bukan yang itu udah makomnya beda. Oh iya. Kalau kita panggilannya Kak, berarti nanti Kak Aris sepakat gitu nggih? Oh, nggih. Boleh. Kak Aris nanti Wah, misalkan aku ketok pendongeng makin Kak Bayu. Wah. Boleh. Berarti aku latar belakangnya juga juru kisah ini teman-teman. Karena Kak Rendra ya. Karena Kak Rendra. Oh iya. Kru itu panggilnya ya Kak, aku ya heran. Oh, iya. Kak. Boleh.
Ya, terus untuk yang apa latar belakang saya kenapa saya memilih berjuang di dakwah dengan latar belakang pendongeng atau juru kisah ini karena memang saya basicnya bukan santri seperti Ustadz Bayu gitu. Ya. Kalau beliau kan emang asli santri. Kalau kami kan basicnya dari umum, tapi kebetulan dari jenjang sekolah saya yang dari awal emang sudah berbau agama bahasanya Oh gitu. dari SD-nya MI, dari tingkat SMP-nya MTS, terus dari dan selanjutnya itu semuanya masih berbau agama, jadi ijek rada nyantol seperti itu. Terus ini cerita dulu dari kenapa ngambil di Di dakwah dakwah Dakwah. juru ke kisah. anak-anak Ya, gitu ya. nggih. Di sini di dongeng atau juru kisah itu kan kebetulan kami juga sebagai pengajar di sebuah yayasan setingkat SD, terus di situ kami juga mengajar anak-anak yang masih kecil-kecil banget dari tingkat SD itu dari kelas 1. Padahal kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu waktu-waktunya mereka itu apa nih, kalau dikasih materi yang letterlek ya, tak iling gitu kan, mereka untuk mengingatnya mungkin kalau menurut saya itu agak kesulitan. Tapi lama-kelamaan saya tahu, kok ini anak-anak ketika saya kasih materi ini besok saya flashback kok nggak nyantol. Biasanya nyantol apa gitu? Iya. Ya, nggak dapat ngono Oh. jawabannya. Kok flashbacknya kayak gini, ketika Kurang saya ya? review ya, Ya, kurang, kurang. tidak bisa mengingat materi Materi kemarin. yang kemarin. Terus saya, ini caranya gimana supaya ketika saya menyampaikan materi di usia anak SD itu mereka seneng dulu. Terus kemudian mereka itu bisa nyantol. Besok pas ketika kita review itu di hari berikutnya anak-anak masih ingat. Masih ingat. Nah, lama-kelamaan saya melihat membaca buku tentang metode cara mendidik anak yang mengasihkan, yang menyenangkan. Terus juga saya melihat metode di media sosial juga. Oh, ternyata ini sama anak itu metodenya harus beda, harus mengasihkan, yaitu metode dongeng atau berkisah tadi. Nah, saya coba ketika itu sekedar di kelas-kelas yang kami ampuh, dan ketika itu saya menggunakan metode berkisah atau dongeng ini ketika saya menyampaikan materi, ternyata besok ketika saya tanyakan anak-anak itu masih ingat. Nah, berarti ini Cocok ini berarti. Cocok ya? nggih, cocok. Itu di SD itu, Kak. Di SD. Ini serius loh ya, panggilnya Kak loh ini ya. Iya, Kak. Boleh. Kak nggih. Boleh, Kak. Ya, nanti Biar kita euforianya makin muda. nggih. Muda Kak. terus kita. Tapi apa di semua materi Di semua materi bisa, ya? kecuali misalkan matematika pun kan harus dibuat kita enak enjoy, bisa Bisa ya? insya Oh, Allah jadi bisa. materi matematika dengan dongeng juga bisa ya? Nah, bisa juga. Berarti menemukan ini saat Kak Aris ini menjadi guru SD. Tapi itu kan Sebelumnya kan masih di mencari SD juga, sebelumnya mencari. Terus juga kebetulan kan saya juga mengampu beberapa TPA, ada kebetulan ketika itu ada 5 TPA. Oh, 5 TPA. Iya, 5 TPA. Karena dari TPA ini kan banyak dari wali murid SD yang kami ampu juga. Kemudian wah, ini kelihatannya kalau Pak Aris yang ngajar di TPA kami anak-anaknya banyak gitu. Pokoknya yang penting Pak cocok Aris, gitu Pak ya. Aris itu kan sebutan kalau wali iya, murid ya Kak. Iya. Kalau sebagai pendongeng tetap Kak Aris Kak nanti. Aris. Iya. Kelihatannya kalau yang ngajar Pak Aris nanti anak-anaknya podo semangat. Soalnya metodenya beda. Gitu. Tapi lama-kelamaan saya juga harus belajar lagi. Ya ini kalau saya seperti ini terus masih kurang. Selain itu dakwahnya juga kurang mengglobal.
saya pengennya dakwahnya saya dengan metode ini yang mungkin setiap orang tidak menguasai, karena misalkan basicnya saya bukan pesantren gini kan, kalau mau ngaji kitab seperti beliau Ustadz Bayu kan rada angel. Naune ketelaten bahasanya gitu. Oke. Makanya saya langsung mempunyai impian ini harus dakwahnya saya ke anak-anak itu harus lebih mengglobal, lebih meluas, lebih mendunia. Jadi saya tidak hanya di TPA yang saya ampu, juga tidak saja di SD yang saya ampu juga. Kemudian ketika itu saya ikut kuliahnya juga. Ada kuliahnya juga, Ustadz Bayu. Ya. Kuliah sebagai dongeng. Kuliah dongeng. Itu saya mengikuti sekitar kurang lebih itu 2 semester. 2 semester. Ya. Kuliah dongeng, baru dengar nggih. Aku juga baru dengar. Jurusan itu. Jurusan. Iya. Mata kuliahnya juga ada. Ya, dongeng. Dongeng ada. Dongeng. Emang jurusannya dulu kuliah apa? Kalau saya dulu di sekolahnya, kuliahnya formal kan jurusannya pendidikan. Kebetulan pendidikan agama Islam. Jadi kan masih ada sangkut pautnya ketika saya mengambil cari kuliah lagi yang jurusannya dongeng atau berkisah ini. Itu sama sastra gitu beda ya berarti ya? Itu beda ya. Oh, aku juga baru dengar loh ada jurusan mendongeng itu. Itu di Solo ada? Di Solo ada, tapi sementara ini belum buka lagi. Oh, belum buka lagi. Biasanya dulu itu ketika sekolah dongeng, kuliah dongeng ini dibuka itu pendaftarnya guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru SD, guru-guru TPA. Nah, karena supaya mereka mendapatkan metode yang asik untuk mendidik murid-murid mereka, santri-santri mereka seperti itu. Berarti lebih ini ya, Kak Aris ya, lebih ke anak-anak. Iya. Kalau untuk SMP, SMA gitu, ada nggak materi dongeng yang disampaikan untuk usia-usia seperti itu, remaja gitu? Untuk usia remaja sendiri ada. Berarti jenengan juga ini boleh lah untuk mengisi misalkan nih jemaahnya itu remaja atau itu bisa, enggak apa-apa berarti ya? Insya Allah bisa, tapi selama saya menjadi pendongeng atau juru kisah ini maksimal tingkat SMP. Kalau sudah SLTA itu nanti sudah ranahnya ke beliau. Wah, iya. SLTA harus. Wah. Soalnya SLTA sekarang ini udah nggak mau diceritain. Praktek. Aris banyak loh. Anak SMA itu malah sukanya Upin Ipin, ya kan? Itu kan juga dongeng juga kan, termasuk kan? Malah ya mungkin karena tinggal apa ya, tahun lahirnya mungkin. Tahun lahir. Oh iya. Kalau dulu kan ini, tahun lahir kita kan generasi Gen Z. Saat ini Gen Z itu milenial. Ya, terus untuk dongeng, kalau dongeng sendiri kan lebih familiar nanti, dongeng itu sesuatu yang apus-apus gitu. Nah, itu kan kita ketika ada seperti itu kita meluruskan saja. Kita itu kan ketika mendongeng sebagai pendongeng muslim ya. Terutama kami kan di asosiasinya asosiasi yang pendongeng muslim. Tentunya kami ketika diarahkan oleh senior kami, bukan yang diambil itu bukan serial dongeng yang fabel-fabel yang misalkan Kancil Nyolong Timur, itu kan tidak ada hikmahnya. Ada tapi mungkin lebih banyak madorotnya daripada hikmahnya. Madorot itu keburukan. Oh, keburukan. Jadi lebih ke cerita-cerita mencontohkan keburukan. Iya. Oh, Kancil Nyolong Timur. Kancil. Oh iya benar. Konotasinya nyolong kan? Nyolong. Ya, mencuri kan gitu. Menceritakan kisah buruk berarti. Ya. Makanya kami kan dari teman-teman harus difilter ya. Dongeng yang mana yang di ini keluarkan. Terus kemudian makanya itu kita kan emang juga sebagai pendongeng atau juru kisah juga punya dasar yang ayat tadi. Jadi kita tidak serta merta penting dongeng bahasane nyenengnya anak, bahasane mohon maaf dapat lulus atau cuan seperti itu. Nah, itu sudah yang niat kesekian kalinya. Bonus lah. Bonus dari Allah itu. Kita di sini juga sama teman-teman tim ini juga niatnya seperti itu.
Kalau nanti ada ya dapat ya alhamdulillah bonus. Nah, Oke. Kalau belum ya sementara ini kita berjuang berdakwah Berjuang. gitu. Nah, ini yang saya ini yang kebetulan Ustadz Bayu ini kita sering bareng di Al Hidayah. Jadi kita ajak ya sudahlah kita mulai bangun channel di mana channel ini kan isinya sekarang macam-macam. ya, iya. Kayak kata Kak Aris tadi kalau apa mudarat, Madorot. madarot. Nah, kalau madarot boleh diisi, yang baik juga boleh diisi. Tinggal kita yang memilih. Tapi kalau Kak Aris ini memang memilih dongeng-dongeng yang udah difilter udah baik, berarti memang kita harus apa ya, Ustaz? Jadi kita harus mengembangkan itu di media-media sosial. Kita harus menggerakkan itu. Jadi biar media sosial ini isinya nggak semua yang Nah, iya. kayak Yang gitu kan. madorot. Nah, madarot Biar itu ada yang baik, adanya manfaat. ada yang manfaat. Hiburan tapi ada hiburan manfaatnya. Nah, bagus ini. Kalau di Jumapolo ini, Kak, ada teman-teman. Kalau di Jumapolo ini kebetulan saya sendiri. Oh, sendiri. 4J ini Ada. kebetulan saya sendiri. Tapi saya kemarin sendiri. baru ada pengrekrutan satu. eh, Kak Nia Jatipuro. Oh, Jatipuro. Tapi beliau masih kuliah. Masih kuliah ya. Mungkin actionnya terjun ke lapangan belum Belum jam maksimal. terbang tinggi. Iya. Ya. Baru mencoba lah, tapi udah keren loh. Nah, iya. Luar Cah biasa. kuliah belum belajar untuk berkisah yang baik kan keren. Kalau ini dari apa namanya kisah itu yang paling sering dikisahkan itu tentang apa, Kak? Kalau kami ketika berkisah kan biasanya dari request atau peminta untuk Oh gitu. didongengkan atau dikisahkan kan ketika ada momen-momen tertentu. Mungkin ya kados beliau Ustadz Bayu pas momennya akikohan pasti nanti materinya akikohan, Oh, misalkan gitu. 7 bulanan gitu kan. Sama kami juga sebagai pendakwah, hanya tadi kan kita dakwahnya di ranahnya beda. Di ranahnya kami kan di dunia anak-anak. Kami ketika ada yang request pas nuzulul Quran berarti kita nanti mengkisahkan tentang itu. Oh, Terus ketika ada tentang haji nanti kita harus mengkisahkan tentang haji juga. Terus nanti ketika kurban ini biasanya nanti kisahnya juga tentang bagaimana kok ada asbabnya bisa ada kegiatan kurban kayak gini kan ada semua gitu. Boleh disampel, Kak. Boleh. Ini kebetulan Sampel ini kebetulan kan ada ini apa kurban atau apa ini? Bentar lagi kan Kira-kira aja ini ya, yang kalau- lagi in apa ini kalau ya? korban kan biasanya nanti udah dari pendongeng-pendongeng Udah lain banyak. yang banyak. Oke. Ini Kira-kira apa ini? misalkan kita kan selain dari kalau itu kan biasanya kami kan ngambilnya dongeng ini atau berkisah ini dari bisa dari Al-Quran, bisa dari kisahnya dari Rasulullah sendiri kan banyak juga Ustaz Bayu nggih. Terus dari para tabiin juga banyak. Nah, itu kisahnya gimana, Kak? kisahnya gini. Kan itu ada seorang sahabat yang matanya buta. Terus nah ini ketika kami mendongeng itu supaya anak-anak senang itu kan ketika Ustaz Bayu menyampaikan kepada jamaahnya mungkin menyampaikan ayat-ayatnya. Terus dalil-dalilnya dari Al-Hadis. Tapi kita nanti mengemasnya dengan cerita anak. Tapi kita tidak keluar dari ranah asbabul nuzulnya. Jadi misalkan kita menceritakan kepada anak-anak ada seorang sahabat yang namanya Umi Maktum. Dia adalah seorang yang buta. Pada suatu ketika dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Waktu itu dia menemui Rasulullah dan dia berbicara gini. Hei Rasulullah, aku ini adalah sahabatmu yang mataku buta. Apakah aku bisa untuk aku sholat di rumah saja? Rasulullah tidak menjawab. Hai Rasulullah, kenapa kamu tidak menjawabnya?
Rasulullah tidak menjawab karena ketika itu Rasulullah sedang kedatangan tamu. Tamunya adalah pimpinan Quraisy. Nah, ketika itulah malaikat turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa surat Abasa. Turunlah malaikat dari langit. Malaikat yang mau menyampaikan wahyu siapa anak-anak? Siapa? Nah, Ustadz Bayu ini. Oh, ya ini kan kita bisa melempar ke anak-anak gitu maksudnya. Iya. Berarti nanti kayak gini Ustadz Bayu ada yang siapa ya? ya? Ada kayak gini. Jadi Gitu. langsung fokus lagi. Langsung fokus lagi. Oke. Nah, terus ada yang nggak bisa jawab adalah kita kasih tahu kalau yang Kalau kita belum tunjuk tahu. nggak tahu, tidak, salah, jawab gitu. Tapi kita tahu itu adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril pun turun. Ini efeknya bagus nggak? Bagus. Wah, mantap. Mantap. Lah itu Tadi diiringi apa itu tadi? itu tadi pakai Kuda. mulut aja. Oh. Sekedar kan kita pakai bahasa anak-anak Iya, tadi lah. iya. Sebenarnya kan tidak gitu, turunnya tidak seperti itu. Tapi ya, wah nggak ada yang tahu Iya, mungkin ya. Ya, Walau-walau. kalau kita mengemas sesuai Anak-anak anak. ini. Tertarik gitu ya. Terus kemudian ketika sudah disampaikan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah pun baru sadar. Astagfirullahaladzim. Ternyata beliau salah. Kan disebutkan di Abasa itu bahwa Rasulullah ketika itu bermuka masam, tidak menghiraukan Umi Maksum. Iya. Langsung Rasulullah meminta maaf kepada Umi Maksum. Wahai sahabatku, aku mohon maaf. Ditanya, apakah kamu bisa mendengar? Ya Rasulullah, aku bisa mendengar. Apakah kamu bisa berjalan? Ya Rasulullah, aku bisa berjalan. Berarti kamu sehat. Kamu harus pergi ke masjid. Siap Rasulullah, aku besok akan pergi ke masjid. Itu berarti hikmah ketika yang kedua. Berarti tahu nama-nama malaikat. Yang kedua juga hikmahnya adalah kewajiban pergi ke masjid walaupun dia buta. Karena dia masih bisa berjalan. Iya, bisa Mendengar. mendengar walaupun buta. Dan keesokan besok harinya Umi Maksum kemudian pas waktu subuh mendengar suara ayam. Suara ayam gimana Kak Rendra? Petok-petok ya ayam ya. Kukuruyuk, petok-petok. Apalagi ayam bakar. Nanti anak-anak itu jawabnya beda-beda. Mereka saking asiknya, aku bisa. Apa? Lah pasti mereka beda-beda. Kalau Upin ayam goreng gitu. Iya. Betul. Beda-beda. Nah, tergantung yang menyuarakan. Kalau saya kalau ayam pakai kepakan dulu. Lah. Setelah mendengar suara azan, walaupun matanya buta, sahabat itu langsung pergi ke masjid. Jalannya sahabat ketika pergi ke masjid itu tidak seperti jalan kita, tapi jalannya jelek jauh. Ketika itu sudah jelek jauh lagi. Double kill ini. Ketika itu Umi Maksum kemudian berjalan. Tidak lama berjalan keluar rumah. Coba doa keluar rumah gimana? Sama-sama, ayo anak-anak. 1, 2, 3. Bismillah. Itu adalah bentuk kita juga ngajak anak-anak. Dakwah juga kan itu tetap ngajak anak-anak supaya doa keluar rumah bisa enggak. Kalau tidak nanti kan biar dia bisa belajar. Kalau yang udah bisa pasti nanti langsung angkat tangan.
Aris, aku bisa, tapi ada hadiahnya enggak? Alah, gitu. Biasanya saya bawa apa souvenir gitu. Permen gitu ya. Apa-apa kita. Kadang panitia juga Oh, menyediakan. sediain. Ketika itu Umi Maktum jatuh sampai berdarah. Kemudian dia bangkit lagi untuk melanjutkan pergi ke masjid, tapi dia berdoa dulu. Nah, ketika itu kan di dalam ceritanya langsung menggemparkan, menggoncangkan ars. Ya, dikisahnya gitu. Wah, para iblis dan setan bertanya, rajanya iblis tanya, apa gerangan yang menggetarkan ars ini? Coba lihat ke sana, ke bawah sana. Nah, terus kemudian ada yang jawab, Raja, ternyata itu adalah doa dari Umi Maktum. Wah, bahaya ini. Ayo kumpulkan semua. Semua bala tentara kita dikumpulkan. Caranya gimana, Raja? Pakai trompet. Trompet, Raja? Iya. Trompet. Trompet. Iya. Gitu kan, ketika kita menyampaikan ke anak biar sudah imajinasinya sudah fokus dulu. Terus kemudian diambillah trompet. Datanglah setan yang pertama. Di situ kan juga kita mengenalkan bahwa ada kehidupan lain selain manusia, setan. Tapi kita kan mengisahkannya bukan setan pocong, genderuwo, kuntilanak. Ya, itu kan tahayul ya bahasanya gitu. Tapi kan kita berdampingan dengan bangsa lain selain gaib. Gaib bahasanya ke sapa ya ada. Kemudian ada semuanya datang. Setan yang besar datang. Aku adalah setan yang terlahir di Jatirejo. Di Jatirejo? Iya. Mana lahirmu? Di dekatnya rumah Ustadz Bayu. Wah, gitu. Itu yang setan besar. Kemudian ada lagi yang setan kecil. Lah karena setan kecil datangnya beda. Gitu apa? Gitu. Kalau gitu karena kecil. Iya, karena kecil. Karena kita mengkisahkan kan kita seperti itu. Kita kemas pokoknya ya. Gambarkan. Gambarkan. Kamu siapa? Aku setan kecil. Namaku Jin Kerdil. Kamu, apa berani kamu? Kemudian kan ditanya. Ini ada tugas untuk kalian. Siapa yang berani mengganggu, menggoda anak manusia itu? Saya, Raja. Kamu? Jin kecil? Iya, Raja. Kamu memang bisa? Iya, Raja. Nah, ketika itu yang berani mengganggu kan justru jin kecil. Kecil. Kemudian turun. Terus kemudian mendatangi Umi Maktum. Ya, tapi merubah wujudnya dulu menjadi manusia. Kemudian menawarkan suatu kebaikan kepada Umi Maktum. Kan manusia itu kalau tingkatannya iman udah tinggi itu ganggunya nanti juga dengan cara yang agak berbeda. Tidak ganggunya gambar link Eli, bukan gitu, video porno, gitu dan lain sebagainya. Itu level-level rendah. Itu level-level rendah. Kalau udah levelnya, apalagi Ustadz Bayu ini level gue orang ngerti aku ketika setan ganggu Ustadz Bayu ini. Gimana? Levelnya ada berbeda. Nah, itu setan yang kecil itu menawarkan, tapi udah ubah wujud dari manusia tadi lah gitu. Iya. Kemudian menawarkan, Umi Maktum, perkenalkan,
aku tetanggamu. Tetangga yang mana? Tetanggamu itu belakang rumahmu. Aku nggak punya tetangga seperti itu. Aku baru pindah. Kamu mau ngapain ke sini? Kamu kan buta. Aku mau menolongmu. Aku akan mengantarmu pergi ke masjid. Setiap hari setelah itu kan si setan tadi dia mengantarkan Umi Maksum ke masjid setiap hari. Ketika hari yang ketiga itu Umi Maksum sudah mulai curiga. Sebenarnya kamu itu siapa? Aku itu tetanggamu, masa lupa? Tidak mungkin. Umi Maksum sudah mulai sadar. Ternyata sudah mulai sadar kalau dia itu ternyata bukan manusia, mau mengganggu. Makanya berarti ketika kita mengkisahkan ini belum kita lanjutkan aja ya nanti malah intinya nanti dongeng santri nanti gitu. Ya kita potong sampai situ. Intinya kita kan mengkisahkan asbab. Yang pertama kan asbabul nuzulnya apa? Surat Abasa tadi. Yang kedua kita menyampaikan ke anak bahwa sholat ke masjid itu penting, bahkan walaupun buta bagi kita, bagi laki-laki. Terus kemudian ternyata ada setan yang memang mengganggu manusia. Terus yang kita lampir-lampirkan tadi seperti doa-doa pengenalan malaikat itu banyak sekali ketika kita dengan metode berkisah atau dongeng ini. Nah, yang saya senangi itu, yang bikin saya tertarik itu seperti itu. Jadi dakwah ketika di dunia anak-anak itu dengan metode seperti itu, anak-anak itu bisa nangkep, bisa seneng, bisa tambah ilmu seperti itu. Luar biasa. Mantap. Jangankan anak-anak ya, kita aja tertarik juga. Masya Allah. Iya. Aku sampai fokus loh. Sampai fokus karena ada suasana yang berbeda. Ya. Aku takut kayak pertanyaan. Aku jawab ya, tak siap-siap ya. Tanya Ustadz Bayu nggak? Kalau ini Kak, di setiap Kak Aris mengkisahkan, itu tantangan terberatnya gimana? Kalau anak-anak pasti kan tetap fokus. Ada nggak anak-anak yang memang kadang memang nggak bisa dikontrol, maksudnya terlalu lepas itu. Kalau umur 5 tahun, 6 tahun itu kan kadang mereka masih ini lari-lari gitu. Gimana? Kalau tantangan yang membuat mereka terus fokus itu apa? Yang membuat fokus itu biasanya kalau anak-anak, bahkan kalau saya eventnya itu pernah sekitar 1.500 santri. Paling banyak itu ketika kami berkisah atau mendongeng itu sekitar 1.500 santri. Mereka ketika melihat kami sudah pegang mic itu langsung gitu. Padahal awal-awalnya gitu. Tapi mereka ketika langsung lihat kami langsung diam. Sama seperti beliau ketika ada jamaah yang awal-awalnya dong rokok, udut, dolanan HP, mungkin ngobrol sama samping-sampingnya, ketika beliau sudah pegang mic mulai Assalamualaikum, pasti semua jamaah langsung terdiam. Sama seperti kita dakwah di dunia anak-anak seperti itu. Jadi pinter-pinter saja ketika nanti tapi memang harus ketika anak sudah mulai diam, anak itu enggak diam selamanya. Itu anak itu ada titik jenuhnya biasanya gitu. Titik jenuh anak itu sekitar 20 menit itu sudah full itu. Tapi harus dipicu lagi. Harus dipicu lagi. Makanya kita sebagai juru kisah atau pendongeng itu belajar supaya gimana anak bisa mempertahankan fokusnya sampai waktu yang diinginkan. Ketika kami bisa menyelesaikan tema kami, materi kami yang akan kami sampaikan seperti itu. Biasanya kendala kami itu apa ya? Ini dulu itu kan kita sebagai pengkisah, juru kisah atau pendongeng itu audiennya wajib anak-anak ya, anak-anak biasanya anak-anak. Tapi selalu anak-anak.
ini ada cerita dari saya pribadi itu diundang dongeng, tapi audiennya itu bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu. Terus juga anak-anaknya cuma sedikit. Tapi ya kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu. Itu pas pertama kali kami menghadapi seperti itu, situasi seperti itu. Terus saya pokoknya tak fokus nih anak-anak. Ternyata ketika kami mendongengkan ke anak-anak, itu yang bapak-bapak ibu-ibu juga melongo gini, juga ikut ketawa. Oh, berarti ya seneng berarti. Cocok berarti. Iya, Cocok. cocok. Intinya untuk membuat anak fokus, kan ketika kami mendongeng itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu kan ada ice breaking, gitu. Terus ada karena kami pendongeng yang termasuk ventriloquist. Ventriloquist itu mendongeng dengan bonekanya Boleh? Mas Aji. Iya. Bisa Ada buat kita boneka, terus praktekkan ini kemudian boneka. di fasenya kami itu juga Boneka aja. Nah, ini kan tapi nah nanti kita keluarkan ya. Garis, ada ngomong. Garis, nanti kamu keluarnya nanti ya. Garis ini. Udah nggak sabar ya. Yang sabar ya. Mau ikut Sabar. podcast di sini boneka-boneka. Sabar. Ini mau ikut prokes Iya. juga. Sabar ya. Apa jangan-jangan mau protes mereka? Mau Karena nggak ikut. Iya. Jadi ada apa ya? Tahapannya ada ice breaking, kemudian mungkin kalau bawa boneka pakai boneka, terus baru nanti kita sampaikan materi atau intinya. Yang pertama itu kan supaya anak fokus dulu. Nah, gitu. Terus kalau yang boneka ini itu juga dulu saya kebetulan juga ikutnya ada sekolahnya juga. Sekolah. Namanya sekolahnya ventriloquist. Kalau kebetulan yang kami ikuti juga yang ventriloquist Muslim. Kan ada ventriloquist Indonesia, banyak dari teman-teman ventriloquist itu kan beda-beda. Ventriloquist itu seni berbicara dengan bahasa perut. Oh, gitu. Jadi nanti ketika saya ngomong mungkin tidak seperti pas kita bincang seperti ini, mangap-mangap gini. Berarti ada. Garis. Kan? Lagi toh. Mau protes ya teman-teman. Garis. Ini aku dikeluarkan cepetan. Oh iya. Udah mau protes ya. Kamu beneran di dalam sini? Iya Garis. Di sini udah bau. Bau apa? Kaos kakinya Garis. Kaos kaki dari Mas Haji. Oh iya ini. Oke. Masya Allah. Ini coba kita lihat. Ayo Garis. Iya sabar ya Allah. Katanya Ustadz Bayu kalau sabar itu nanti sayang Tuhan. Sayang Tuhan. Iya. Lagi jangan lama-lama. Iya. Loh. Kok delik? Katanya pengen ketemu, ingin ikut podcast di sini. Ayo, hadapnya ke depan. Kok nggak mau? Aku izin, kok izin? Kenapa? Enggak pakai peci. Oh, enggak pakai peci. Mas jilid peci dulu. Nah, peci Mas. Peci Mas. Oh, ya Allah. Manja ini. Malu juga tau enggak pakai peci. Iya, aku izin sama satu. Oh, ada temennya ini enggak pakai peci ini. Nah, pakai peci ya. Ya. Udah hadap ke sana. Ini studionya gelap ya, Kak ya? Oh, maaf ya. Nah, Masya Allah. Ustadz Bayu saling dulu. Masya Allah, baru kali ini ketemu sama Ustadz Bayu. Ini siapa ini anaknya? Halo. Namanya siapa ini namanya? Saling dulu dong. Iya. Perkenalkan, nama saya ya Allah, Jiko ini Kak. Jiko nih. Ya Allah, manja nih. Menceng Kak. Iya. Nah, galak ini. Contohnya ya dikikir tak. Ya Allah, innalillahi. Jazakallah khairan, Ustaz Bayu. Amin. Allah. Perkenalkan. Aku harus ditekokin namanya Ki. Siapa namanya? Ya Allah.
dadakan tekok dhisik dan tekok nangane. Sabar. Sabar, Ya, ada. sabar. Namamu perkenalkan dulu ya. Namamu siapa? Nang aku Tiko. Hah? Tikos? Ya Allah, rasa Tiko nih Ustaz Gayo. Itu Taruh depan sini ya. ya, heeh. Siapa tadi namamu? Tiko. Ya Allah. Tiko. Oh, Tiko. Tak kira nek tikus. Hah? Dasar Karis. Tiko. Iya. Ini jadi ketika dia berbicara itu kita tidak mengeluarkan mimik mulutnya kita. Oh iya. Biasanya mimik mulutnya. Ya pokoknya tidak mangap ya. Gitu, Suara perut. Ya suara perut gitu. Lanjut. Ya, ya jadi seperti itu. Misalkan kita membawa boneka ini itu hanya nilai plus bagi para juru kisah atau pendongeng saja. Gimana, Iko? Kamu mau minum susu? Tiko. Tiko mau minum susu apa kopi? Aku es degan. Weh, ya es degan nih. Juga ada jam segini kok, Tiko. Jam malam ini, kopi apa susu pokoknya. Iya. Kalau di podcast ini kamu namanya Tiko, namamu banyak sekali. Iya, ya biasanya ya kalau nama panggungnya Jamal. Oh, Jamal. Tapi gaya sekali ini Tiko. Masya Allah. Ini Tiko mau berkenalan tadi. Kamu mau lanjutkan kenalan Tiko? Ya deh, aku mau lanjutkan kenalan. Biasanya aku anak-anak selalu menangani nih Kak Aris yang jelek ini. Ya Allah, jelek. Iya toh? Oh enggak, kamu yang jelek. Hah? Aku jelek? Kok ngambek? Ya Allah. Aku benci sama Kak Aris ya. Kenapa? Tadi aku dikatain jelek ya. Ya Allah, jangan kayak gini toh. Kita putus ya. Nggak boleh kayak gitu, masa putus. Ya, seperti itu pokoknya. Kita banyak-banyak belajar ketika kita menggunakan metode boneka ini karena kita selain harus sering ini ya, sering dipakai. Karena suaranya pun juga berbeda. Beda. Oh iya. Ketika nanti dulu itu pernah ketika event gitu tertukar suara kami. Oh iya. Suaranya Kak Aris dipakai Tiko, suaranya Tiko saya pakai. Kan jadi lali. Pernah seperti itu. Berarti pakai sarung tangan tadi memang untuk pasti khusus untuk boneka. Iya, kalau sebenarnya itu kan setiap pendongeng itu mempunyai ciri khas. Untuk saya ingin punya ciri khas pakai sarung tangan sebelah. Berarti kalau pakai sarung tangan sebelah itu Kak siapa ya? Oh, Kak Aris ya gitu. Nah, selain itu sebenarnya dari kami sendiri ada fungsinya. Kami supaya pas masukkan boneka itu lebih mudah karena kebetulan tangan saya gampang berkeringat. Jadi kalau masuk boneka agak seret. Tapi kalau teman-teman yang lain tanpa sarung tangan pun enggak apa-apa. Boleh berarti ya. Bisa ya. Kalau ini Kak Aris mulai berkisah ini langsung dapat ini ikon boneka Tiko ini. Apa Tiko ini setelah berkisah? Setelah. Apa sebelum menikah? Atau setelah menikah? Kamu menikahnya sama siapa? Aku sama Di Iyas saja. Belum nikah kan Di Iyas? Di Iyas. Oh lah. Dasar lebay. Aja gitu aku malu ya. Mulai kapan ini, Kak Aris? Dulu pas sudah mulai menjadi juru kisah atau pendongeng itu agak lama karena belum tahu pas sudah pengen mempunyai pendamping hidup ini. Aku kan cowok. Iya kamu cowok, kita bahasanya kita aja ya. Oke deh, kita kan friend ya. Iya kita pengen
aku pengen punya boneka ini ketika melihat di Ventriloquist Indonesia pas pertama kali kan ada terobsesinya sama Kak siapa ya itu, lupa, pokoknya kita menarik anak-anak terus domblong. Nah, makanya langsung saya belajar cari-cari, ada kebetulan pas waktu itu pas waktu corona saya mendapat ini. Pas waktu corona itu Ini nemu di mana ini? Iko ini nemu di mana ini? Apa dia terlantar terus diambil ke Aris apa memang kelihatannya di tempat sampah. Terlalu Aris. Aku kan dulu gimana Kak lahir tuh? Lahirmu di mana? Di tempat tidur. Bukan. Gimana? Di kantong plastik. Oh iya. Dulu beli online. gitu langsung. Beli online pas ketika kita dibungkus plastik. Jadi lahirnya di kantong plastik. Biasanya kan lahirnya di tempat yang di bidan-bidan gitu loh Kak. Masa aku di kantong plastik. Ya kan kamu dari online. Oh iya. Terima kasih Kak Aris karena dari tim kreatif ini sudah mengkode, ternyata itu dibuat part kedua. Jadi part kali ini kita tutup dulu. Terima kasih. Akan kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Tetap stay di channel kita Puma Ngopi. Ngajeni lan ngopeni.